Selamat pagi. Pagi Pak Guru. Pagi, Ya, Pak. apa kabar Baik, hari ini? Pak. Alhamdulillah Apa Baik. kabar baik. hari ini? Baik, Baik, Pak. Pak. Ya, Sehat. mantap. Baik, Sudah siap Pak. mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Ya Pak, Siap. siap. Oke, mantap. Pak. Udah siap, Siap. Pak. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelasnya bisa memimpin kita di dalam doa. Ya, silakan Pak Abdullah, adik Abdullah. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Dek Abdullah yang sudah memimpin kita di dalam doa. Nah, sekarang saya mau cek mic dulu. Halo Ibu Inta. Halo Intan, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak, Intan bisa. Balkis. Yang jawab Ana Subianti. Intan Balkis. Iya, halo. Ya, Intan mungkin jaringan. Ibu Dian, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Popon. Oke. Bisa, Pak. Ada. Jadi tidak ada masalah dengan mic-nya ya. Jadi silakan periksa grup Ya, ya. Pak. Bisa, Sekarang Pak. silakan periksa grup WA. Di situ Pak Guru sudah mengirimkan absensi. Sudah dibuka? Sudah dilihat? Sudah, Pak. Sudah Pak Guru. Sudah, Pak. Oke, silakan diisi ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Sekarang Pak Guru mau tanya, apakah adik-adik pernah merasakan sakit Halo, perut? Pak. Sering, Pak. Kenapa? Iya, sama Pak Guru juga, bukan hanya pernah, tapi sering. Kira-kira itu apa penyebabnya? Menurut Jajan adik-adik? sembarang Pak. Iya. Jajan Kenapa jajan sembarangan, sembarangan? Pak. Ustaz? baru jawab, Pak. Ya, Abdullah, Makan yang kenapa jajan pedas-pedas, Pak. sembarangan bisa buat sakit perut? Mungkin makannya kurang bersih Pak. Iya, tepat sekali. Tadi juga Pak Guru dengar ada yang katakan makanannya pedas ya. Untuk tingkat kepedasan tertentu tentu akan mempengaruhi kinerja dari lambung. Untuk lebih jelasnya, Pak Guru akan membagikan media PPT ini. Silakan disimak dengan baik-baik ya. Ya, Pak. Apakah sudah terlihat di layar adik-adik? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pada kegiatan belajar hari ini, Sering, hari Pak. ini kita dituntut, ya, di sini kita dituntut ada dua kompetensi dasar. Pedas, Pak. Ada dua kompetensi dasar yang dituntut. Yang pertama dari segi pengetahuan, menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya, peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ialah, sebentar Pak Guru akan membagikan video. Dari video tersebut silakan melakukan pengamatan, kemudian studi literasi, dan diskusikan LKPD di dalam kelompok. Diskusikan, dan kemudian peserta didik harus mampu menjelaskan gangguan sistem pencernaan dan juga upaya-upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dan yang terakhir dari segi keterampilannya itu, adik-adik harus mampu mengamati video
melakukan studi literasi dan diskusi LKPD untuk menelusuri gangguan pencernaan dan upaya mengatasi dalam lingkungan keluarga. Ini maksudnya begini, ketika pulang di rumah, adik-adik mulai mendata anggota keluarga, entah ayah, ibu, kakek, nenek, om, tante, yang pernah atau sedang mengalami gangguan sistem pencernaan. Setelah didata, kira-kira apa penyebabnya. Kemudian, setelah tahu penyebabnya, kira-kira organ apa yang diserang, serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi gangguan sistem pencernaan tersebut. Saya rasa ini sudah cukup jelas ya. Oke, sekarang Pak Guru sudah kirim pretest di grup WhatsApp. Silakan buka grup WhatsApp, kerjakan pretest ini 5 menit. Adapun tujuan pretest ini untuk Pak Guru ingin mengetahui tingkat pemahaman adik-adik tentang materi sistem pencernaan. Apakah sudah dilihat pretestnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak Silakan Guru. kerja. Sudah, Pak. Kerja, waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Sudah selesai ini, Pak. Oke, mantap, luar biasa. Udah, Pak. Sudah semua? Sudah selesai, Pak. Ini Sudah, Abdullah belum kedengaran suaranya. Sudah, Abdullah? Sudah, Pak Guru. Oke, mantap. Diam-diam ubi bersih. Oke, sekarang Pak Guru akan menyajikan video. Di sini adik-adik bisa membaca petunjuknya. Mungkin adik Popon bisa baca petunjuknya. Amatilah video sistem pencernaan berikut dan identifikasi penyakit sistem pencernaan, gejala, organ yang diserang, dan upaya mengatasinya. Tuliskanlah hasil diskusi pada LKPD yang telah dibagikan. Oke, saya rasa cukup jelas untuk kita semua ya. Oke, Pak Guru akan muter video tentang penyakit sistem pencernaan manusia. Silakan disimak dengan baik. Tidak ada suaranya, Pak. Kedengaran suaranya, Pak. Volume. Gimana suaranya tidak kedengaran? Suaranya nggak dengar, Pak. Pak, suaranya, Pak. Diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, Dek Maria, apakah suaranya sudah terdengar? Terdengar, Sudah, Pak. Terdengar, Pak. Untuk videonya. Sudah, Pak. Iya, Pak. Sudah. Oke, kita lanjut ya. bahaya. Ada, Pak. Dan Lanjutkan, setahuku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit.
Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah nggak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu. Berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan. Misalnya, batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi, sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Oke, adik-adik, bagaimana? Videonya cukup jelas ya? Jelas, Pak. Nah, Pak. secara umum video tadi mau menunjukkan kepada kita tentang berbagai penyakit sistem pencernaan dan upaya pencegahannya. Seperti itu ya. Nah, sekarang Pak Guru akan kirimkan LKPD di grup. Silakan adik-adik mengerjakannya dengan pembagian kelompok yang telah Pak Guru bagikan sebelumnya. Waktu diskusi 40 menit. Pak jadi mengerti? Bisa, Pak. Iya, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Guru. Masing-masing ketua kelompok saya harapkan sebentar dapat mempresentasikan hasil diskusinya dan teman-teman lain dapat menyimak, kemudian bisa dapat bertanya dan mampu menjawab persoalan-persoalan yang dimukakan saat diskusi. Oke, selamat mengerjakan. Sudah siap, Pak. Oke, gimana? Sudah? Sudah semua? Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak. Sudah, Pak.
Sudah, Pak. Nah, kelompok siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Abdullah atau Alfinurin? Silakan salah satu. Terima kasih, Pak. Berdasarkan hasil penelusuran saya, di sini ditemukan penyakit emah, Pak. Bagian yang diserang itu adalah organ lambung. Kemudian penyebabnya itu dari makan terlalu pedas, kemudian dari makan yang tidak bersih juga, Pak. Kemudian itu saja, Pak. Iya, betul sekali. Mungkin ada yang bisa Terima menambahkan kasih, Pak. yang tidak bersih, makanan yang pedas. Adakah faktor lain penyebab sakit pada sistem pencernaan? Saya, Pak. Ya, Ibu Depopon. Ya, menambahkan di Alvin bilang mah itu kan selain kalau menurut saya mah pikiran juga, Pak. Kalau Ya. pikiran bisa mempengaruhi juga. Betul sekali. Akibat pikiran atau stres dapat meningkatkan produksi asam lambung yang mengakibatkan lambung kita itu mengalami luka. Selain itu juga penyakit sistem pencernaan yang lain itu bisa diakibatkan oleh bakteri. Siapa yang tahu? Bakteri apa? Escherichia coli. Depopon dan Alvin yang sudah menyampaikan hasil presentasi dan diskusinya. Mari kita beri aplaus. Oke, mantap. Saya harap yang lain bisa menyimak ya. Nah, di sini Pak Guru akan membagian media. Jadi ini sifatnya hanya pelengkap dari apa yang video yang sudah kita simak barusan. Selain sakit perut, ada juga sakit gigi. Nah, siapa di antara kita yang tidak pernah sakit gigi? Ya mungkin. Pernah, Pak. Iya. Jadi, Pernah, Pak. Jadi sakit gigi Pernah, ini, Pak. sakit gigi ini disebabkan oleh, nah mungkin waktu kita makan kita lupa menggosok gigi dan ada bakteri yang nyangkut di dalamnya yang membuat gigi kita sakit atau berlubang, atau di buku-buku lain itu mengatakan karies. Kemudian ada juga sakit mah seperti yang dikatakan tadi, penyebabnya itu bisa dipicu oleh stres yang meningkatkan produksi asam lambung meningkat, kemudian pengaruh obat-obatan, makanan yang tidak yang pedas, atau apalagi tadi pengaruh bakteri Escherichia coli. Kemudian yang berikut appendicitis. Nah, pada bahasa awamnya kita di sini biasa menyebutkan dengan usus buntu. Orang yang terkena usus buntu, solusi terakhirnya apabila sudah penyakitnya sudah parah itu biasanya dioperasi. Adakah di antara adik-adik yang sudah operasi usus buntu? Ada yang pernah? Takut, Pak. Jangan sampai. Ngeri, Kak. Ngeri dong, Pak. Ya, itu kenapa bisa sampai operasi usus buntu? Itu karena kita mengkonsumsi makanan yang mengandung biji-bijian, misalnya jambu biji atau lombok. Jadi di sini kita bisa lihat
Nah, di sini kita bisa lihat usus buntu penampakannya seperti ini. Ada semacam belokan kecil, biji-biji lombok atau biji-biji jambu itu terjebak di sini. Apabila sudah penuh di usus buntu sini, itu akan mengakibatkan sakit, sehingga solusinya itu seseorang melakukan operasi atau dipotong. Kemudian penyakit yang berikut itu ada konstipasi. Nah, ini adalah gangguan yang terjadi karena feses yang berbentuk keras dan kering sehingga sulit untuk dikeluarkan. Jadi penyebabnya itu kenapa feses itu kering dan keras. Mungkin saja kita kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung buah-buahan, yang mengandung vitamin atau serat. Kemudian yang berikut ada diare. Nah, biasanya di masyarakat umum lebih dikenal dengan sakit perut. Jadi ciri-ciri orang yang mengalami diare ini biasanya fesesnya itu berbentuk cair. Kemudian yang berikut ada kolik. Kolik ini adalah rasa nyeri pada perut karena mengkonsumsi makanan yang mengandung zat yang merangsang, misalnya cabai, lada, dan jahe. Kemudian ada malabsorpsi. Malabsorpsi ini adalah kelainan kemampuan lambung dan usus besar untuk menyerap sari makanan menjadi tidak sebaik yang seharusnya. Kemudian yang berikut, malnutrisi adalah gangguan kesehatan gizi, dapat karena kelebihan, kekurangan, atau ketidakseimbangan gizi. Kemudian ada juga pengaruh keracunan makanan. Nah, jajan sembarangan juga seperti yang dikatakan oleh adik-adik pada awal pembelajaran tadi. Apabila kita sering jajan sembarangan, lebih besar dampaknya untuk terkena gangguan pencernaan, misalnya keracunan makanan. Kemudian ada peritonisis. Peritonisis adalah infeksi pada rongga perut. Biasanya penderita akan mengalami muntah, demam tinggi, dan merasakan nyeri tumpul di perutnya. Kemudian ada pankreasitis. Nah, dari nama penyakitnya saja ini kita bisa analisa bahwa penyakit ini terjadinya di organ pankreas. Kemudian terakhir, upaya menjaga sistem pencernaan. Tadi kita sudah ketahui berbagai penyakit yang mengancam sistem pencernaan. Nah, berikut kita harus tahu upaya menjaga sistem pencernaan sehingga kita dapat mengantisipasi gangguan penyakit yang mengancam sistem pencernaan kita masing-masing. Yang pertama itu punya makanan dengan baik. Standar yang dianjurkan itu 32 kali kunyah. Atau bisa rentangnya itu di atas 15, tidak harus sampai 32, rentangnya itu 15 ke atas. Tidak boleh di bawah 15 maksudnya. Kemudian yang kedua, konsumsi makanan yang berserat. Siapa yang tahu makanan yang berserat? Apa-apa saja? Buah-buahan, Pak. Sayuran, Pak. Sayuran. Sayuran, Pak. Akibat dari Buah-buahan. tidak mengkonsumsi makanan yang berserat itu apa saja? Sembelit, Pak. Iya. Susah Jadi bisa. adik-adik cukup mencermati apa yang Bapak sudah jelaskan. Jadi apabila kita kurang konsumsi makanan berserat akan mengakibatkan sembelit. Kemudian minum air. Nah, kita tahu bahwa tubuh kita ini sangat membutuhkan air. Kemudian hindari makanan dan minuman yang dingin. Kemudian makanlah secara teratur. Kemudian atasi stres, dan yang terakhir jaga kebersihan tangan dan alat makan.
Sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya. Iya, Dek Yanti Sri Meliana. Silakan. Iya, baik Pak. Terima kasih. Saya mau bertanya Pak, kenapa kita tidak boleh makan makanan yang terlalu dingin atau terlalu panas Pak? Iya. Kenapa kita tidak boleh makan makanan yang terlalu dingin atau yang terlalu panas? Sejauh pemahaman Pak Guru berdasarkan studi literasi, apabila kita makan makanan yang terlalu dingin atau sebaliknya itu akan menambah beban kerja dari lambung. Lambung akan berusaha menetralkan makanan tersebut pada kondisi suhu tertentu sehingga makanan itu lebih lama di lambung. Itu yang tidak boleh. Ya, bisa dipahami? Jadi itu akan menambah kerja lambung dalam memproduksi. Cara bisa mengerti ya. Kemudian mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Iya, Ketua kelas, silakan, Abdullah. Ya, terima kasih Pak Guru. Saya mau tanya Pak Guru, kenapa kita harus mengunyah makanan 15 kali ke atas tadi yang Bapak sampaikan? Ya, kenapa kita mengunyah makanan? Tidak boleh di bawah, lebih tepatnya tidak boleh di bawah 15. Tidak harus mencapai 32 dan tidak boleh harus di bawah 15. Itu karena ketika kita mengunyah itu ada enzim-enzim yang berperan untuk melumatkan makanan tersebut. Seperti itu Pak Abdullah. Jadi ketika kita, analoginya seperti ini, ketika kita masukkan makanan yang belum dihaluskan secara baik, itu juga akan menambah beban kerja lambung. Oke, begitu bisa dipahami ya, Dek Abdullah? Bisa Pak Guru, terima kasih. Saya kira untuk kegiatan belajar kita hari ini sampai di sini. Untuk tugasnya, untuk kadek keterampilannya, silakan adik-adik berdiskusi dalam kelompok, kemudian telusuri gangguan pencernaan dalam upaya mengatasinya dalam keluarga. Seperti yang Pak Guru jelaskan pada awal pembelajaran tadi. Jadi, mendata keluarga entah ayah, ibu, kakek, nenek yang pernah atau sedang mengalami gangguan sistem pencernaan, kemudian organ-organ apa yang mengalami gangguan pencernaan tersebut, kemudian gejalanya, serta solusi yang diambil untuk mencegah penyakit sistem pencernaan tersebut. Jadi untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas tentang zat adiktif. Mohon dipersiapkan dengan baik ya. Bisa dimengerti sampai di sini? Ngerti Pak. Ya, untuk LKPD yang sudah dikerjakan, mohon dikirim setelah kegiatan belajar ini selesai. Ya Pak. Nah, saya minta Baik Pak. Dek Alvin untuk membuat kesimpulan singkat tentang kegiatan belajar kita hari ini. Tentang mungkin bisa menyebutkan beberapa penyakit tentang sistem pencernaan. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Hari ini kita belajar mengenai gangguan pencernaan yang ada pada manusia. Gangguan pencernaan itu ada bermacam-macam. Kalau di lambung misalnya sakit mah, kemudian kalau di usus misalnya sembelit atau konstipasi seperti atau apendisitis yang sudah dijelaskan tadi. Itu Bapak kesimpulannya yang dari saya. Terima kasih. Oke, baik sekali.
tepuk tangan untuk kelompok Ibu Alvin. Nah, mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menyimpulkan secara singkat kegiatan belajar kita hari ini. Iya, ketua kelas, silakan. Abdullah. Ya, terima kasih Pak Guru. Ya. Jadi kesimpulan belajar kita hari ini yaitu kita mengetahui gangguan pada sistem pencernaan. Yaitu pertama itu ada namanya diare, yaitu menyerang organ lambung. Gejalanya itu bertambahnya kandungan air dalam tinja, diare disebabkan penyerapan air dan ion-ion di dalam unsur usus besar berkurang. Cara mengatasinya yaitu dengan menjaga kebersihan makanan dan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Yang kedua itu ada namanya gangguan sembelit. Sembelit itu organ yang diserang itu usus dan anus. Yaitu gejalanya itu berkurangnya pergerakan peristaltik usus besar. Cara mengatasinya yaitu dengan dapat dihindari dengan minum air putih yang cukup dan memakan makanan yang berserat. Kemudian ada lagi namanya gangguan namanya MAH. Itu organ yang diserang itu lambung. Gejalanya yaitu pola makan yang tidak teratur, meningkatnya asam lambung, stres. Cara mengatasinya yaitu dengan makan yang teratur, makan secukupnya, menghindari makanan yang memicu asam lambung yang berlebihan, misalnya makanan asam, pedas, dan kopi. Selanjutnya ada batuk empedu, yaitu menyerang di organ usus. Gejalanya meningkatnya kandungan kolesterol sehingga garam empedu dan fosfolipid tidak mampu melarutkannya. Cara mengatasinya yaitu minum air yang cukup dan menghindari makanan yang berkolesterol tinggi. Kemudian ada gangguan yang namanya karies gigi, yaitu menyerang organ gigi. Gejalanya yaitu disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa. Cara mengatasinya yaitu dengan menjaga kebersihan makanan dan minuman dan menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Yang terakhir itu ada gangguan hepatitis. Gejalanya yaitu seperti orang yang terkena flu, yaitu sakit otot, persendian, demam, diare, dan sakit kepala. Itu bisa kita cegah dengan cara menghindari mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang atau tidak membiasakan menggunakan obat-obatan dengan dosis tinggi. Mungkin itu kesimpulannya Pak Guru. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali kesimpulan dari kelompok D. Abdullah. Mari kita beri aplaus yang meriah. Saya harap kelompok-kelompok lain juga nanti di LKPD itu akan tercermin bagaimana hasil diskusi dari adik-adik. Saya harap semua sudah mengumpulkan LKPD-nya masing-masing. Oke. Refleksi pembelajaran yang kita peroleh hari ini ialah kita sudah mengetahui ada sekian banyak penyakit yang akan mengancam sistem pencernaan makanan kita. Oleh karena itu, kita juga harus mampu mengatasi gangguan sistem pencernaan makanan tersebut. Misalnya seperti yang dikatakan oleh adik-adik tadi bahwa tidak boleh makan makanan yang pedas, jajan sembarangan, tidak boleh minum atau makan makanan yang suhunya terlalu ekstrim, terlalu dingin atau sebaliknya terlalu panas. Jadi saya harap semua sudah paham sampai di situ ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Selamat siang, Pak.
Oke, baiklah teman-teman. Demikianlah villaging yang tadi sudah ditampilkan oleh teman kita Pak Norbert. Luar biasa sekali, kasih aplaus dulu untuk teman kita. Semangat ya Pak Norbert, semoga kita sukses semuanya. Amin. Halo. Oke, baik. Untuk kegiatan kita selanjutnya, silahkan teman-teman bisa memberikan saran, masukan mungkin dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman kita Pak Norbert. Silahkan. Ya, Pak Abdullah, silakan. Terima kasih teman-teman. Sungguh luar biasa penampilan Pak Norbert. Mungkin cuma terlupa saja Pak Norbert itu lupa postesnya dan lupa doa penutup. Ya, mungkin cuma itu masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah. Saya lupa. Oke, nah jadi masukan yang kita harapkan di sini dari teman-teman itu bukan untuk mengkritik atau bukan untuk menjatuhkan kita ya teman-teman. Jadi semata-mata nanti apa yang disampaikan oleh teman-teman ini mudah-mudahan akan menjadi motivasi untuk kita lebih baik lagi. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan? Yang mau memberikan masukannya? Oke, Bu Alvin silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya mengapresiasi perjuangan Pak Norbert tadi. Sempat terkendala sinyal, sempat tadi pokoknya gangguan teknisnya membuat kita grogi juga ya. Semangat Pak Norbert. Ya, terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Tadi saya cuma mau memberi ini aja sedikit masukan. Tadi waktu sesi diskusi presentasi, kalau misalnya ada siswa yang bertanya, apakah tidak sebaiknya dilempar dulu ke teman yang lain, jangan langsung dijawab, biar nanti diskusinya itu makin meriah gitu loh, makin ramai gitu. Ya, jujur di sesi diskusi itu saya sempat nge-lag, apakah saya sudah salah langkah, karena tadi saya mulai dengan langsung diskusi tapi saya belum menyajikan materi. Saya menyadari sendiri di situ tuh. Itu bagaimana menurut teman-teman? Saya nge-lag di situ tadi. Nggak apa-apa, biasa. Kadang-kadang terlewat gitu ya Pak ya. Iya, secara itu terlewat. Udah keren. Ya, terima kasih Ibu. Tapi udah bagus kok Pak. Iya, perjuangannya luar biasa Pak Norbert. Iya betul, perjuangannya luar biasa Bu Alvin. Iya. Sukses Pak, sukses. Saya rasa itu dari saya Pak, terima kasih.